Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi ya. Jumpa lagi di channel Banjarnegara Project ya, pada acara Sang Pemenang ya. Kita akan bincang-bincang bersama para pelaku sukses dalam menjalankan bisnis. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Oke ya, pada acara Sang Pemenang kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ini. Seorang pasangan, bukan seorang, berarti pasangan ya, pasangan muda ya yang sudah sukses luar biasa ini. Oke, kita akan bincang-bincang dan kita akan cari tahu bisnis apa dan apa hasilnya dan bagaimana kiat-kiat suksesnya. Oke, langsung saja kita kenalan ya. Di sebelah saya ini ada mas-mas atau bapak-bapak ini, mas-mas yang ganteng ya, Mas Dede ya, dan Mbak Nanik. Oke, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Oke, luar biasa. Bisa nyapa dulu ke teman-teman? Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, luar biasa ya. Nah, sebelumnya ini mau mulai dari siapa dulu ini? Dari Mau Mbak Nanik. Mbak Nanik atau Mas Dede? Mbak Nanik dulu. Oke. Kita Ladies first. Oke, ladies first ya. Kita akan mulai dari mbaknya dulu atau ibunya dulu. Oke. Mbak Nanik ya? Ya. Asalnya dari mana, Mbak? Asalnya dari Banjarnegara. Banjarnegara juga. Iya. Oke, tepatnya di mana? Sekarang tinggalnya di Mandiri. Oh, di Mandiri aja. Iya. Oke. Ya. Nah, ini Mbak Nanik latar belakangnya apa? Latar belakang saya seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga juga. Iya, mempunyai 2 orang putri. Oke. Nah, ini Mbak Nanik ini memulai atau sudah menjalankan usaha apa, bisnis apa gitu? Saya sudah menjalankan bisnis NASA. Oh, bisnis NASA. Iya. Oke. Bergerak di bidang apa atau ngapain bisnisnya itu? Bergerak di bidang pemasaran produk. Oh, pemasaran kesehatan, produk. Oke. kecantikan. Kesehatan, kecantikan kayak gitu. Nah, ini awal bergabung itu posisinya lagi apa? Lagi nganggur kah atau kerja atau apa gitu? Dulu pas awal bergabung itu saya belum kenal sama Mas Dede. Oh, Iya, belum kenal. belum kenal. Oh, jadi waktu merintis ini belum kenal dengan Belum kenal, Mas masih Dedenya. single parent dulunya. Oh, masih single kan parent. ada ceritanya kemarin kan di Oh, ya yang di YouTube. Banjarnegara Project Iya, juga ya. Iya, itu. Ya, nanti teman-teman bisa nyimak kisahnya juga ya, nanti di atas ini bisa diklik, nanti bisa lihat filmnya beliau ya. Jadi awalnya single parent. Nah, itu gimana perasaannya jadi single parent? Ya perasaannya bingung Om. Bingung. Karena apa ya? Kedepannya kan nggak ada yang mencarikan nafkah Oke, gitu kan, betul. harus membesarkan anak pada saat itu untuk biaya sekolah Oke. dan ya, kebutuhan lainnya lah. Oke. Jadi waktu itu ya kerja seadanya aja, ada info lowongan nyoba Nyobain jadi sales gitu. waktu itu. Pernah jadi sales juga ya. Oke, jadi awalnya sebelum mengenal Mas Dede, seorang single parent, yang kemudian pernah kerja, kemudian membangun bisnis gitu ya. Iya, betul. Oke, nah ini awal kenal bisnisnya dari siapa? Awal kenal bisnasa dari Mas Andika sama Mas Adit. Saudara atau Iya, teman? masih saudara. Oh, masih saudara. Iya. Oke, nah itu awal-awal dikenalkan gitu, responnya gimana? Awal dikenalkan itu saya nggak pernah merespon sama sekali. Malah nggak pernah merespon ya. Oke. Iya, cuek. Cuek. Sering ditawarin ke rumah bolak-balik di follow up, saya belum berminat karena masih berpikir ini MLM kayak gitu, pasti ada cari-cari orang, ada tupo kayak gitu, jadi nggak mau belajar mencari tahu kayak gitu. Ya mungkin karena pada saat itu juga mungkin apa ya, cara ininya lebih wah mending kerja yang jelas Iya. hasilnya gitu ya, karena mungkin ya kebutuhan juga harus Iya, betul. segera terpenuhi ya. Iya. Kalau bahasanya membangun bisnis kan kelamaan ya gitu ya. iya. Mungkin sebelumnya kan persepsinya kalau membangun bisnis kelamaan lah, butuhnya iya. sekarang kok kan gitu, mending Akhirnya kerja. ya ada penghasilan bulannya. Ya, kayak yang gitu. gajian gitu Iya. kan. Nah itu mulai tertarik atau mulai menseriusi bisnis nasanya itu kapan? Itu ketika saya berpikir
saya kerja kok gini-gini terus, terus ninggalin anak terus. Ninggalin anak. Waktu pernah kan merantau, waktu itu lagi hamil. Lagi hamil berapa bulan? Ya pokoknya selama hamil itu saya masih kerja. Masih kerja? Iya. Oke. Cuma dikasih waktu 3 bulan untuk cuti lahiran kan. Jadi saya berpikirnya anak dalam kandungan saya kerja, sudah lahir saya kerja juga. Terus sekarang masih single parent kerja terus kayak gitu kan. Terus pas ditawarin lama-lama kok lihat Mas Adit, Mas Andika itu beli dari hasil NASA bisa beli motor waktu itu. Ada perubahan. Iya, terus malah tadinya saya yang di follow up terus, malah saya tiba-tiba yang berminat gabung. Jadi tertarik gitu ya. Iya. Oke, jadi pernah ngalamin kerja ya. Ya secara mungkin itu kurang mencukupi ya. Iya. Ya sudah bekerja tetapi mungkin penghasilannya belum mencukupi ya, dan secara waktu juga harus meninggalkan anak dan lain-lain, kemudian melihat saudaranya yang lebih dulu menjalankan bisnis sukses, akhirnya timbul rasa ketertarikan, timbul rasa pengen tahu lebih dan pengen mungkin merasakan juga atau praktek juga gitu. Oke. Nah untuk kan berarti sudah ke tempat saudara nih, sudah istilahnya bergabung, kemudian pengen ikut kan gitu. Nah itu awal-awal apa saja yang dilakukan dalam membangun bisnis NASA itu? Awal itu saya diarahkan bikin Facebook ya. Oh bikin Facebook, berarti vianya online? Iya via online. Via online, itu oke. daftar juga nggak langsung closing, sekitar 3 bulanan itu baru ada konsumen 1. Itu juga penuh dengan apa ya, drama-drama dulu. Waktu itu sempat produknya nyasar, diomelin kayak gitu. Nyasar, diomelin. Ya, pokoknya sempat ada drama kayak gitu. Sempat ngedon kok juga, ya. Kok udah dapat konsumen kok kayak gini ya, kayak gitu. Terus jarang closing lagi, terus sempat mencari tahu penghasilan apa lagi sih yang bisa saya dapatkan lagi, ya sempat kayak gitu sih prosesnya. Jadi sudah semangat nih pengen gabung, pengen ikutan bisnisnya, giliran sudah ikut sudah posting-posting atau menawarkan, giliran closingan pertama malah nyasar gitu ya. Jadi malah. Tapi alhamdulillah itu konsumen saya yang pertama, Bunda Kaila itu di Semarang sekarang menjadi frontline saya. Oh menjadi tim juga. Iya menjadi tim juga. Jadi luar biasa ya, awalnya nyasar, domel-omelin malah ikut dari timnya, ikut jualan juga. Oke. Luar biasa ya, ini cerita dari Mbak Nanik, dan kita akan beralih ke Mas Dede-nya. Oke, Mas Dede boleh diceritakan ketemu Mbak Nanik kapan? Kemudian apa yang menarik sehingga menjadi suami dari Mbak Nanik gitu? Ceritakan kisahnya emang mungkin bisa 1 hari 1 malam. Oh, luar biasa, sangat panjang ternyata. Panjang. Secara singkatnya aja. Oke. Secara singkatnya saja, awal pertemuan saya dan Mbak Nanik itu di sebuah perusahaan. Oh, waktu kerja. Oke. Waktu kerja karena kita dulu bekerja sama. Bekerja sama. Di satu kantornya satu sama. Oke. Terus di situ mungkin karena mungkin sering ketemu juga. Iya. Sering ketemu, terus mungkin ada sesuatu yang membuat saya tertarik dengan Mbak Nanik. Oke. Sehingga tumbuhlah rasa-rasa cinta. Oke, luar biasa. Dan akhirnya kita ya pendekatan, seiring waktu berjalan, akhirnya pacaran. Oke. Kemudian menikah ya. Jadi ketemunya di tempat kerja. Sewaktu Mbak Nanik ini masih single parent, harus bekerja, akhirnya ketemu di tempat kerjaan kan gitu. Nah, setelah menikah, ini sudah tahu belum kalau Mbak Nanik itu menjalankan NASA atau bisnis kayak gitu? Atau sebelumnya sudah pernah tahu gitu? Oh, setelah nikah. Setelah nikah baru tahu? Setelah nikah, sebelum nikah sih memang sudah tahu, cuma sudah saya tahu. Enggak begitu ngurusin. Iya. Yang diurusin bagaimana biar jadi istrinya gitu ya. Itu yang lebih penting ya. Oke. Fokusnya ke situ. Fokusnya ke situ. Oke. Sebelumnya emang saya sudah tahu, cuma nggak begitu dipikirkan. Oke.
dan tahu-taunya itu setelah nikah, terus di situ Mbak Nanik tuh banyak cerita tentang ya salah satunya tentang bisnisnya dulu, yaitu bisnis NASA. Dan saya tuh sempat diajak ikut sama-sama menjalankan untuk menjalankan bisnis NASA, tapi di situ saya waktu pertama saya tidak begitu mendukung. Karena yang pertama saya juga pernah di bisnis MLM juga, dan gagal terus trauma sudah saya tapi karena mungkin saya melihat Mbak Nanik itu di bisnis NASA itu dia konsisten. Terus dia membuktikan bahwasanya dia tuh serius di bisnis NASA. Sampai dulu saking tidak menyetujuinya, tidak mendukungnya, saya sempat dikasih brosur, itu sempat dibuang. Sama saya dikasih brosur, ini nanti disebarin ya, mesti dibagikan ya. Oh iya, nanti saya simpen di tas, udah saya buang, ditaruh di lemari, udah. Nanti bilangnya ya sudah saya sebar ya, gitu. Buat nyenengin aja gitu. Ini ngaku orangnya Mbak. Gimana? Dulu mengalami gitu? Iya, dulu ngaku pas saya lagi home sharing di tempatnya Mas Adit itu, ngaku di situ. Jadi kaget. Berarti setelah menikah Mbak Nanik juga terus menjalankan bisnisnya, kemudian minta bantuan suami gitu kan, untuk ayo bareng-bareng gitu. Ternyata awal-awal malah suami nggak mendukung atau kurang mendukung gitu ya. Nah, sampai pernah ikut pertemuan pun saya paksa pulang. Lagi ikut pertemuan, pokoknya pulang kayak gitu. Saking nggak dukungnya gitu ya. Waktunya kok untuk bisnis terus. Gitu. Kapan ada waktu iya, kan pengantin baru ya, ditinggal bisnis terus, HP-an terus gitu kan, bete ya Mas. Luar biasa ini. Jadi cerita ini memberi kita banyak pelajaran juga ya. Nah, kemudian Mbak Nanik dengan suami tidak mendukung, apakah Mbak Nanik ada perasaan juga, gimana ya suamiku nggak mendukung ini? Ada pertanyaan ada timbul perasaan pengen berhenti, atau justru malah jadi motivasi untuk Mbak Nanik sendiri itu? Kalau untuk saya sendiri sih malah justru saya jadikan motivasi. Jadi motivasi. Kalau sayanya malah ngedon, malah nanti udah suami nggak mendukung, malah jadi tambah nggak mendukung lagi kayak gitu. Jadi saya buktikan dari hasil bisnis, saya kumpulkan. Waktu itu kebetulan HP-nya kan dijual buat benerin motor ya. HP-nya siapa yang dijual? HP suami. HP suami. Iya, waktu itu dijual buat benerin motor. Akhirnya saya kumpulin dari hasil NASA, alhamdulillah saya belikan HP baru. Ini buat pasangannya, buat Mas Dede-nya kasih handphone baru gitu. Kemudian Mas Dede luluh atau gimana? Ya seiring waktu berjalan, karena memang saya melihat perjuangan dari Mbak Nanik sendiri. Terus waktu itu juga saya sering di follow up sama Mas Adit sama Mas Dika juga. Sehingga saya karena memang waktu itu kebutuhan perekonomian kami itu sedang marut-marut lah, marut-marut, tidak genah gitu loh, serba kekurangan, serba susah, serba sulit gitu. Sehingga ya mau tidak mau ya karena sudah ada buktinya, akhirnya saya mencoba membuka diri, membuka pikiran untuk ini ya. Jadi awalnya nggak mendukung, kemudian lihat hasil dari istrinya, ada hasilnya buat bisa buat beli handphone gitu. Kemudian akhirnya juga lagi ekonominya kurang bagus, jadi timbul, kenapa ya nggak nyoba dipelajarin, dipraktekin gitu ya. Mbak Nanik dan Mas Dede ini mulai istilahnya bersama-sama menjalani bisnis itu sejak kapan? Apa momen yang mulai jadi timbul komitmen? Ayo pun kita bareng-bareng, itu kan mungkin ada pengalaman yang membuat itu jadi barengnya gitu. Memang di saat itu, memang di saat titik terendah kita ya, titik terendah kita yang itu bisa dibilang ya tadi saya katakan kita serba kekurangan. Disitulah mungkin bisnis NASA itu bisa saya katakan itu adalah sebuah cahaya, sebuah harapan, mungkin itu sebuah jawaban atas mungkin doa-doa kita ya Bu ya, doa-doa kita selama ini, sehingga terus
hadirnya bis NASA itu bisa, alhamdulillah bisa merubah kehidupan kami. Dan dulunya tuh kami berharap memang berharap dengan bis NASA ini bisa merubah kehidupan kami yang saat itu susah seperti itu. Jadi saat kondisi yang sedang kurang bagus itu, kemudian Mbak Nanik dan Mas Dede mungkin diskusi kayak gitu, akhirnya berkomitmen udah kita bangun bisnya aja, kita bareng-bareng gitu ya. Iya, karena waktu itu juga posisi saya hamil anak kedua. Oh, hamil anak kedua. Iya, terus ya itu tadi flashback kembali lagi ke dulu, saya hamil dulu, keadaannya seperti itu terus. Jadi saya bertekad hamil anak kedua ini saya ingin benar-benar bisa berkumpul terus lah bersama dengan anak keluarga, di rumah. gitu. Iya, terus suami juga bisa resign dari tempat kerja dan bersama-sama membangun bisnis NASA. Nah itu dari perjalanan berdua itu kira-kira di waktu keberapa bis yang yang jenengan berdua jalan ini mulai ada hasilnya itu di titik atau di waktu keberapa gitu, tahun pertama atau tahun kedua kayak gitu? Kita daftarkan tahun 2016 itu ya. 2016. Bulan Maret. Bulan Maret ya. Iya. Nah, itu masih proses biasa. Setelah fokusnya itu kurang lebih 2017 ya. 2017. Enggak, masih 2016 fokusnya itu setelah menikah kan Juli menikah. Setelah menikah itu mulai fokus. Terus Juni setahun kemudian alhamdulillah stokis. Oke, berarti setelah 1 tahun kemudian sudah mulai merasakan ya hasil yang signifikan ya gitu. Kalau awal-awal kan mungkin dari hasil jualan saja, kalaupun dari bonus dari tim mungkin belum besar, tapi setelah setahun sudah lumayan gitu. Itulah karena dari saya merasakan sendiri hasilnya gitu. Dari jualan saja itu selisihnya sudah banyak. Terus ternyata ada bonusnya juga. Mbak Nanik tuh dikasih tahu ini loh Mas, bonus rapat bulanan dari NASA. Dan di situ akhirnya saya semakin percaya, semakin yakin gitu ya. Nah saat berproses itu, waktu berdua sudah mulai berproses, tentunya kan kalau orang ya sebagian hanya melihat wah sudah sukses gitu ya. Yang Anda berdua alami dulu itu apa? Ada nggak masa-masa di mana kayak ya gimana nih mau jalan apa enggak gitu, atau misalkan Mas Dedenya ini gimana Bun, mau jalan enggak gitu? Pernah nggak ngalamin fase-fase kayak gitu? Pernah, waktu awal-awal hamil setiap pulang kerja tuh mesti tanya gimana hari ini closing apa kayak gitu. Terus saya jawab hari ini belum closing. Pernah komplain katanya bisnis kok nggak ada hasilnya. Terus saya jawab saya kan sedang membangun sistemnya juga. Nanti hasilnya ya nggak langsung ketahuan, bisa setahun ke depan kayak gitu. Sempat waktu itu juga ya sempat ada debat lah ya, sering debat. Apalagi waktu itu nggak digaji ya awal masuk kerja kan karena pindah kerja di Wonosobo. Pernah gitu pindah terus, kerja. Terus iya nggak digaji 1 bulan itu gajinya dipending dan nggak bisa nyicil motor gitu. Pernah debat kayak gitu lah masalah perekonomian. Dari hasil kerja nggak gajian, bisnisnya juga belum menghasilkan gitu kan. Jadi yang awalnya mau komitmen bareng-bareng malah jadi kayak mentok gitu ya, ini gimana gitu kan. Sebenarnya sering dalam proses kita sering ada kejadian debat-debat seperti itu. Dalam perjalanan sering debat ya gitu. Apalagi kan kita tinggal masih ikut orang tua ya, pengen punya rumah sendiri ya, ya sering lah ada selisih paham kayak gitu, pengen punya rumah, ayo kapan kayak gitu. Kalau saya juga sering nyuruh Mbak Nanik tuh berhenti dari NASA itu, pernah seperti itu. Udahlah, berhenti aja gitu, ngapain ini enggak? Karena nggak ada istilahnya, kayaknya tuh nggak ada waktu buat saya. Gitu. Nggak ada waktu itu. Saya pulang kerja dia HP-an, saya mau berangkat kerja dia HP-an. Terus tapi ternyata apa yang Mbak Nanik dulu lakukan, perjuangkan ya
membuat saat ini saya tidak kerja lagi. Oke, berarti bisnis yang dibangun bersama walaupun dalam perjalanannya ada ya kayak gitulah ya, istilahnya ada selisih pendapat atau apa, tapi tetap ada momen-momen di mana Anda berdua terus berusaha berjuang, saling menguatkan, akhirnya bisa sampai ke level stokis ya, bisa mulai menikmati gitu kan. Nah, itu kalau proses seperti ini ya tentunya motivasi yang besar, yang sehingga kayak Mbak Nanik itu apa nanti misalnya harus bertahan, itu motivasi besarnya apa, kemudian dari Mas Dede sendiri itu apa gitu. Untuk motivasi terbesar saya yaitu tadi Mas, ingin mempunyai kebebasan waktu dan kebebasan finansial, karena ya pernah mengalami kan, saya masih hamil, harus kerja, harus cuti lahiran, itu nggak enak rasanya. Nggak enak gitu iya. ya. Oke. Itu dari Mbak Naniknya. Kalau dari Mas Dedenya? Kalau dari saya pribadi, motivasi terbesar saya ya sebenarnya keluarga. Keluarga ya. Keluarga. Istri saya, anak Anak-anak, saya, terus orang tua saya. Karena memang saya itu lahir dari keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu, kurang mampu. Dan selama saya berkeluarga dengan Mbak Nanik juga, saya tuh belum pernah membahagiakan Mbak Nanik. Dan mungkin akhirnya saya mau fokus di NASA. Impian saya bisa membahagiakan keluarga saya. Gitu. Karena dulu belum punya rumah, masih ngontrak, masih ikut orang tua ya, dulu ya. Pondok Mertua Indah gitu ya. Mertua Indah, impian terbesar saya mau punya rumah sendiri. Seperti apapun lika-liku di NASA, apapun kendalanya di NASA, pokoknya saya harus sukses di NASA, saya harus punya rumah sendiri, dan saya ingin membahagiakan keluarga saya. Seperti itu. Oke ya teman-teman ya, yang nyimak video ini ya, kita bisa belajar dari Mbak Nanik dan Mas Dede ya. Ya tentunya menjalankan bisnis ya, walaupun ya awalnya ada yang mendukung, ada yang tidak, kemudian dalam perjalanannya juga ada selisih paham atau debat dan lain-lain, tetapi semua itu bisa teratasi ketika beliau berdua itu mempunyai komitmen yang sama, yaitu pengen berubah, pengen punya kehidupan yang lebih baik ya. Dan akhirnya timbul terus saling menguatkan, dan semakin ke depan semakin kompak malahan gitu. Oke ya. Ya ini untuk pelajaran untuk teman-teman ya, untuk kita semua, kita bisa belajar ya. Ya jadi yang pasangan umum ya, kalau ada selisih pendapat atau apa kan gitu ya. Jadi solusinya harus menyatukan visi misi sehingga langkahnya bisa beriringan, bisa bersama-sama ya, sehingga efeknya di bisnis itu lebih bagus lagi gitu. Ketika dijalankan berdua mungkin rezekinya lebih bagus lah. Lebih bagus lagi. Nah, dalam meraih ya kesuksesannya dalam menjalankan bisnis ya, itu apa saja sih yang harus dilakukan? Apakah hanya sekedar praktek atau harus belajar apa, di mana gitu? Ya, apa saja yang dibutuhkan untuk sukses ya menurut pengalaman Mbak Nanik dan Mas Dede? Pengalaman kami pribadi, jujur yang saya lakukan dalam mengembangkan bisnis NASA dengan Mbak Nanik itu, kami lebih fokus ke marketing langitnya. Marketing langitnya, Seperti kita minta restu kepada orang tua, terus sholat tahajud, sholat duha itu terus kita lakukan. Ya berharap ada perubahan dalam kehidupan kita, dan alhamdulillah setelah semua itu dilakukan, memang sepertinya rezekinya itu lancar. Tapi diiringi dengan praktek yang keras itu, praktek yang mati-matian. Saya tidak setengah-setengah lah. Dan itu alhamdulillah memang bisa membuahkan hasil dengan begitu cepat ya Bu ya. Karena 1 tahun kita stokis, 1 tahun lebih ya Bu ya, sudah stokis. Terus 2 tahun kita sudah naik peringkat menjadi diamond. Luar biasa ya. Berarti yang pertama kalau menurut Mbak Nanik dan Mas Dede adalah kekuatan doa ya. Jadi harus berdoa yang luar biasa, yang sungguh-sungguh ya, kemudian
mengamalkan ya sesuai dengan kepercayaannya atau agamanya ya. Ini kekuatan berdoa atau spiritualnya dan juga diimbangi ikhtiarnya atau usahanya gitu ya. Oke, jadi biar sinkron gitu ya. Oke, luar biasa ya untuk kita semua juga bisa belajar nih dari beliau berdua ya. Luar biasa sekali. Nah, kemudian dari hasil bisnis yang sudah dijalankan ini, tentunya apa saja yang sudah bisa dinikmati ya. Dari hasil bisnis NASA ini apa saja yang sudah dirasakan? Alhamdulillah sih ini apa yang sudah kami dapatkan dari bisnis ini yaitu rumah sudah kita miliki ya Bu, dari hasil bisnis NASA. Alhamdulillah kita juga sudah mempunyai mobil pribadi juga dari hasil bisnis NASA ya Bu. Terus tabungan pun kita sudah punya ya Bu ya. Alhamdulillah sudah cukup lah dari lebih untuk kita ya Bu ya. Luar biasa ya teman-teman, jadi perjuangan beliau berdua ya dengan segala dramanya dalam perjalanan kemudian membuahkan hasil dan terwujudlah impian-impiannya, bisa mewujudkan punya rumah impian, punya mobil sendiri dari bisnis yang dijalani gitu ya. Dan sudah berarti Mas Dede juga akhirnya resign dari pekerjaan ya. Akhirnya resign sekarang sudah karena faktornya bisnisnya sudah lebih menghasilkan gitu ya. Ya. Luar biasa. Ya, ini kita bisa belajar ya dari beliau berdua ini luar biasa ya. Jadi perjalanan yang cukup panjang tetapi tetap semangat ya karena punya impian, punya motivasi pengen kehidupan yang lebih baik. Ya. Nah, ini untuk teman-teman pemirsa ya, mungkin Mas Dede atau Mbak Nanik bisa gantian atau bareng-bareng memberikan motivasi atau saran kepada teman-teman yang sedang memulai usaha atau juga sedang berjuang seperti Anda dulu gitu. Ya, kalau motivasi dari saya Om ya. Kita cukup fokus ke 3M. 3M itu mau, mulai, dan manut. Nah, mau apa sih yang kita mau di bisnis yang sedang kita jalankan, apapun bisnisnya itu kita harus tahu kita itu ingin apa. Misalkan ingin mau mempunyai penghasilan tambahan, mau mempunyai kebebasan waktu dan finansial, atau mau yang lainnya. Kemudian jangan hanya mau saja, tapi harus juga mulai ya. Harus juga actionnya, prakteknya, belajarnya juga ya. Belajarnya. Dan yang ketiga itu manut. Kalau di NASA kan manut sama upline ya. Ada mentornya, jadi ya apa yang diarahkan oleh sponsor, oleh upline itu kita harus mau praktek, tinggal ngikutin gitu ya. Seperti itu. Luar biasa ini ya. Kalau dari Mas Dede-nya ada mungkin tambahan? Dari saya tambahan sedikit ya, bisa buat teman-teman semuanya yang sedang berproses sedang berproses, seperti yang sering saya katakan, untuk mencapai kesuksesan itu memang susah teman-teman, tapi lebih susah lagi kalau teman-teman itu tidak sukses. Jangan menunggu teman-teman susah dulu baru menjalankan bisnis NASA, baru fokus menjalankan bisnis NASA, tapi lakukanlah saat ini, lakukanlah sekarang sebelum teman-teman susah, supaya teman-teman bisa memperbaiki kehidupan teman-teman, bisa mencapai impian teman-teman, bisa menaikkan derajat teman-teman dan keluarga teman-teman semuanya, seperti itu Mas. Luar biasa ya motivasi atau tips dari beliau berdua ini ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman ya. Kalau itu pasangan bisa sukses, berarti Anda yang pasangan juga bisa sukses selama itu tadi seperti yang Mbak Nanik 3M ya, mau, memulai, dan manut ya. Ikuti arahan dari mentor ya, dari Mas Dede ya, bahwa ya sukses itu susah dalam meraih, tapi lebih susah lagi kalau nggak sukses ya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan pada acara Sang Pemenang kali ini
bisa mendapatkan manfaat, inspirasi, motivasi ya untuk bisnis yang sedang Anda jalani ya. Kemudian terima kasih juga atas waktunya untuk Mbak Nanik, untuk Mas Dede, semoga makin sukses, sehat-sehat selalu ya. Oke, begitu ya teman-teman. Ya, sekian Sang Pemenang kali ini. Ya, untuk teman-teman yang sedang berjuang, tetap semangat ya, fokus ya. Terus berusaha, terus berjuang ya. Wujudkan impian Anda ya. Ya, sukses untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.